penuhi persyaratan untuk bisa mengikat akun pemasaran di TikTok Shop Seller kita. Nah, jadi persyaratannya itu kan kita harus menjual minimal 500 produk. Nah, di sini tidak mungkin juga kita menjual 500 produk itu dalam waktu singkat seperti itu. Jadi kita harus membuka toko dalam jangka waktu panjang untuk bisa memenuhi persyaratan ini supaya kita bisa mengikat kembali akun pemasarannya. Karena memang sudah kebijakan dari TikTok Shop-nya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan trik bagaimana caranya supaya kita bisa cepat mengikat atau menambah akun pemasaran yang bisa kita tautkan di TikTok Shop Seller kita, yang mana nantinya kegunaan dari akun pemasaran ini kita bisa menampilkan produk yang kita afiliasikan di etalase akun TikTok kita. Nah, namun sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman tekan like terlebih dahulu videonya, tekan tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya yang akan saya ulas di sini. Bagi teman-teman yang sudah tekan like dan subscribe, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Kita akan bahas triknya setelah yang satu ini. Untuk langkah awal, silakan teman-teman masuk terlebih dahulu ke aplikasi TikTok Shop Seller Center-nya. Di sini pastikan teman-teman sudah mendaftar sebelumnya di TikTok Shop Seller Center. Dan pastikan juga teman-teman sudah menautkan di bagian akun resmi sebelumnya. Selanjutnya, silakan teman-teman klik di bagian produk, di bagian menu TikTok Shop Seller Center-nya. Nah, di sini kan muncul produk yang sudah kita upload atau produk toko kita sendiri. Sekarang kita akan upload produk baru. Kita klik bagian tambah produk dan kita masukkan foto produknya, dan selanjutnya silakan teman-teman masukkan deskripsi produk. Nah, di sini tujuannya kenapa saya mengajak teman-teman untuk mengupload produk terlebih dahulu, ini yang akan kita gunakan sebagai trik nantinya supaya kita bebas dari penjualan 500 produknya. Di sini saya sarankan teman-teman untuk mengupload produk yang harganya dikategorikan murah. Nah, di sini saya kasih contoh, saya mengupload produk itu berupa karet tabung gas LPG. Nah, jadi di sini harga karetnya nanti kita bisa jual dengan harga itu sebesar Rp100 atau mungkin lebih murah dari itu ya. Karena ini yang akan kita manfaatkan nantinya untuk kita beli di akun lain, itu dengan harga Rp100 kita beli 500 produk, itu kita cuman mengeluarkan sekitar 50 ribuan ya. Yang mana duit 50 ribunya nanti juga akan masuk ke saldo penjualan kita. Jadi itu nggak bakalan hilang ya jika kita beli sendiri di akun lain. Ini maksud saya. Namun di sini teman-teman tidak akan bisa melewatkan yang namanya jasa pengiriman. Nah, ini akan saya berikan triknya nanti. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk mengupload produknya. Di sini yang paling penting, saat teman-teman melakukan upload produk, teman-teman harus perhatikan satu persatu, mulai dari harga, deskripsi, foto, dan lain sebagainya. Karena jika teman-teman upload produk sembarang, itu misalnya teman-teman bikin harganya sembarang dan deskripsinya juga sembarang, maka di sini produk teman-teman akan ditolak. Nah, jadi di sini teman-teman pastikan itu harga, deskripsi, fotonya itu sesuai. Di sini teman-teman lihat, saya sudah upload produknya itu dengan harga Rp100 dan saya sudah kasih deskripsi, padahal saya sudah merasa itu benar ya. Nah, namun di sini produk saya masih gagal atau ditolak. Nah, di sini gimana sih Bang? Gimana caranya supaya produk kita tidak ditolak? Nah, ini tipsnya susah-susah gampang ya. Teman-teman boleh coba-coba nantinya itu dengan produk yang harganya saya katakan itu tergolong murah. Nah, di sini saya katakan saya coba upload itu yang namanya karet tabung gas LPG. Nah, di sini sebenarnya saya bisa menerapkan harga itu sebesar Rp100 ya. Namun di sini tidak bisa sepertinya. Nah, karena saya lihat ini masih bermasalah karena produk saya itu ditolak. Nah, setelah saya cek dan lagi saya cek di bagian deskripsi, saya cek semuanya, itu saya rasa sudah benar dan saya coba upload lagi, itu masih ditolak lagi. Karena memang di sini kesalahannya itu ada pada harga. Nah, di sini saya coba upload produk yang kedua, itu masih harga Rp100, saya perbaiki deskripsinya, semuanya itu masih juga ditolak ya guys ya. Nah, setelah saya lihat lagi, saya teliti lagi, ternyata memang tidak bisa saya bikin harganya itu sebesar Rp100, karena ini dideteksi spam sama pihak TikToknya. Nah, saya akan coba naikkan harganya. Nah, itu saya akan naikkan harganya menjadi Rp2.000. Namun di sini bukan per PCS. Saya akan bikin Rp2.000 itu per 20 PCS misalnya. Nah, di sini kan harganya masih 100 per PCS. Saya akan coba upload. Nah, setelah saya coba, saya penuhkan juga ya. Di sini teman-teman pastikan juga itu mengisi bagian deskripsinya itu sudah minimal itu 500 kata atau 500 huruf.
Nah, jika semuanya sudah centang hijau seperti ini, teman-teman bisa lihat di bagian nama produk itu sudah memenuhi 41 kata, 41 huruf, dan di bagian deskripsi juga teman-teman harus penuhi itu lebih kurang itu 500 huruf. Dan selanjutnya juga teman-teman pastikan di bagian berat packingannya. Nah, karena ini akan menjadi acuan saat teman-teman melakukan pengiriman. Nah, teman-teman bikin di sini itu beratnya yang masuk akal ya, yang sesuai dengan produknya. Nah, pertanyaannya, Bang, kok susah kali sih nge-upload produknya? Nah, di sini bukan masalah kita itu susah nge-upload produk ya. Di sini masalahnya kita ingin upload produk itu dengan harga yang seminim atau semurah mungkin. Kenapa? Karena nanti supaya kita juga bisa membelinya dengan sebanyak 500 produk itu juga dengan pengeluaran yang minim gitu. Sebenarnya kan duitnya nggak hilang. Duitnya itu kan nanti juga masuk ke saldo penjualan kita seperti itu. Namun di sini jika produknya kita bikin harganya agak mahal gitu, nah kita harus mempunyai modal yang agak sedikit banyak ya gitu ya. Nah, setelah saya coba-coba gitu, ternyata memang tidak bisa untuk satuan harga sebesar Rp100. Saya coba 150 pun masih di spam seperti itu ya. Karena ini memang mungkin tidak masuk akal untuk karetnya itu seharga Rp100 ya. Teman-teman boleh coba nanti untuk harga Rp100 di produk yang lain. Seperti apa ya? Kayak mainan mungkin teman-teman boleh coba upload nanti. Namun di sini saya akan tetap coba di bagian upload karet karet tabung gasnya. Nah, karena di sini saya tidak mau lagi mencari foto produk ya. Nah, saya akan coba untuk upload lagi yaitu dengan menaikkan harga. Nah, di sini yang saya katakan ketika saya naikkan harganya menjadi Rp2.000 itu per 20 PCS. Saya bikin di deskripsinya itu per 20 PCS. Nah, itu produk saya diterima. Nah, sekarang saya coba kurangin lagi. Saya akan coba kurangin lagi harganya menjadi 1.200 ya. Untuk 100 memang tidak bisa ya. Pokoknya teman-teman boleh coba dah. Gimana caranya teman-teman bisa membuat harga seminim mungkin dan produk teman-teman diterima. Saya akan coba turunkan lagi menjadi 1.200 berhasil diperbarui. Kita akan coba cek nanti apakah produknya akan diterima atau disetujui gitu. Nah, di sini kita cek di bagian produk. Nah, itu sudah tampil di produk yang aktif. Teman-teman cek di sini ya. Nah, ini tandanya produk kita sudah disetujui. Nah, ini untuk yang harga 2.000 sudah disetujui. Nah, sekarang kita tunggu di yang harga 1.200 per 20 PCS-nya. Kita cek lagi di bagian produk. Nah, di sini yang masih muncul yang masih harga 2.000. Kita coba cek di akun TikTok kita. Yang akun TikTok yang sudah terkait di bagian akun resmi maksud saya ya. Kita cek di etalasenya, itu belum muncul ya produknya. Kita coba refresh dan itu belum muncul. Kita masuk lagi ke TikTok sellernya. Nah, di sini teman-teman bisa cek lagi di bagian produk yang aktif. Kita coba refresh. Dan di sini sudah masuk juga yang namanya produk yang kita ajukan yang harga 1.200-nya ya. Nah, ini tandanya sudah disetujui jika sudah muncul di produk yang aktif. Kita kembali lagi cek di bagian akun TikTok resmi kita. Nah, di bagian etalasenya di sini sudah muncul dua-duanya ya guys ya. Itu nggak akan lama, ditinjaunya hanya beberapa menit saja jika yaitu produk teman-teman diterima. Nah, pertanyaannya, Bang, ini yang lu bahas itu cara membuka toko di TikTok Shop, bukan cara untuk menautkan atau mengaitkan akun resmi di TikTok Shop sellernya. Iya benar, sini yang saya terangkan ini adalah cara untuk membuka toko di TikTok Shop. Sementara untuk bisa mengikat akun resmi di TikTok Shop seller teman-teman itu harus menjual minimal 500 produk dan itu harus produk teman-teman sendiri. Nah, ini yang saya katakan kenapa saya tadi mengajarkan teman-teman untuk mengupload produk dengan harga seminim mungkin. Karena di sini saja jika harganya itu 1.200 kan per 20 PCS tuh. Nah, jika teman-teman beli itu sebesar 20 PCS ini bukan berarti teman-teman sudah membeli 400 produk, bukan. Teman-teman tetap saja membeli 20 produk. Nah, jika teman-teman beli itu sebanyak 500 produk dengan harga 1.000-an saja, itu teman-teman harus mengeluarkan biaya sebesar Rp500.000. Dan memang uangnya tidak hilang, cuman sebisanya kita menggunakan harga yang begitu minim supaya dengan modal yang tidak begitu besar begitu. Nah, jadi di sini triknya saya akan menggunakan produk ini dan kita akan beli dengan akun lain yang beli kita sendiri gitu. Karena tidak mungkin juga kita menunggu orang lain beli sebanyak 500 produk dalam waktu singkat. Sementara kebijakan TikTok Shop-nya untuk bisa mengikat akun pemasaran di TikTok Shop seller teman-teman, itu teman-teman harus menjual minimal 500 produk dan itu produk teman-teman sendiri.
sendiri. Jadi di sini teman-teman harus membuka toko terlebih dahulu. Hal yang paling konyol yang saya temukan, saya mendapatkan banyak pertanyaan. Katanya dengan melepaskan tautan akun resmi itu teman-teman bisa lagi mengikat yang namanya akun pemasaran. Ini paling konyol ya. Teman-teman jangan pernah percaya dengan tutorial seperti itu. Teman-teman boleh coba sendiri. Ketika teman-teman melepas tautan akun resmi di TikTok Shop Seller teman-teman, maka semua aktivitas di TikTok Shop teman-teman akan hilang total. Nah, jadi di sini teman-teman harus wajib mengikat yang namanya akun resmi di TikTok Shop Seller teman-teman. Sekarang kita akan lanjut. Bang, setelah kita mengupload produk dengan harga seminim mungkin atau semurah mungkin di akun resmi kita, lalu selanjutnya kita harus ngapain lagi Bang supaya kita bisa memenuhi persyaratan penjualan 500 produknya? Nah, di sini selanjutnya kita ganti akun dan kita beli produknya dengan akun lain. Di sini teman-teman lihat, saya akan coba ganti akun dan saya searching akun resmi saya yang sudah mengupload produknya dan saya akan coba beli produknya dengan akun yang berbeda. Untuk catatan, bagi teman-teman yang baru membuka toko di TikTok Shop, itu memang tidak ada yang namanya metode pembayaran COD ya. Meskipun ada, itu nanti tidak bisa diterapkan oleh pembeli teman-teman. Jadi di sini teman-teman wajib menggunakan metode pembayaran transfer atau dengan menggunakan rekening digital seperti itu. Nah, saya searching akunnya dan saya cek. Nah, ini akun yang sudah saya upload produknya tadi ya. Ada kan? Nah, ini saya sudah ganti akun dan kita akan coba beli di sini sebanyak 500 produk. Namun malangnya di sini saya tidak bisa mengupload dengan harga lebih murah. Sebenarnya bisa kita upload dengan harga lebih murah. Coba dah teman-teman cari produk yang masuk akal dengan harga Rp100 per PCS-nya. Pasti bakalan diterima. Nah, sekarang selanjutnya, setelah kita membuat pesanan di akun lain Bang dengan alamat yang sama gitu. Tadi kan juga kita sudah mengisi alamat toko kita, lalu kita bikin pesanan di akun lain dengan alamat yang sama. Itu emang kayak gimana sih Bang kurirnya memproses produknya? Nah, ini yang trik berikutnya yang saya katakan. Ketika teman-teman melakukan pembelian produk di toko teman-teman sendiri dengan menggunakan akun lain, di sini ada dua kemungkinan yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman cek terlebih dahulu di bagian jasa pengiriman di toko teman-teman. Itu menggunakan jasa pengiriman apa? Misal, di sini saya akan menggunakan jasa pengiriman JNT. Nah, ini jasa pengirimannya akan dicocokkan sama pihak TikToknya untuk jasa pengirimannya yang ada di tempat kita, seperti itu ya. Nah, jika teman-teman mempunyai kenalan dengan kurir di JNT-nya, nah ini teman-teman tidak perlu susah untuk mempacking produknya. Teman-teman tinggal nanti telepon kurirnya, bilang saja, teman-teman kasih nomor resinya, bilang saja produknya itu sudah di-packing sama kurirnya. Dengan dalam waktu beberapa hari nanti, itu teman-teman bikin saja produknya sudah diterima di akun pembelian teman-teman, seperti itu. Nah, jadi di sini akan aman-aman saja jika teman-teman kenal dengan kurirnya. Namun, jika teman-teman tidak kenal dengan kurirnya, maka di sini teman-teman boleh mempacking produk sembarang saja. Maksud saya, teman-teman packing produk sebarang nantinya yang teman-teman cantumkan nomor resinya yang itu ada di toko teman-teman, di akun teman-teman itu. Setelah teman-teman print dan teman-teman berikan ke kurir atau ke pihak jasa pengirimannya. Lah, nanti kan diantar lagi ke rumah kita Bang. Ya iya, bodo amat gitu. Nah, jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran dan produknya diantar lagi ke rumah kita, nah itu setelah produknya diterima, duit pembeliannya itu masuk ke akun penjualan teman-teman. Yang tidak masuk itu yaitu harga ongkos kirimnya atau ongkirnya. Nah, jadi di sini yang akan hilang itu ongkirnya. Jadi di sini teman-teman tidak perlu khawatir teman-teman harus mempunyai produknya untuk membeli di akun sendiri, tidak. Jadi teman-teman boleh mempacking sebarang saja, yang penting packingannya jangan melebihi berat kapasitas yang sudah teman-teman tentukan ya. Nah, yang akan hilang di sini itu ongkos kirimnya. Yang duit pembeliannya itu tidak akan hilang, itu akan masuk ke saldo penjualan teman-teman. Nah, pertanyaannya, Bang, orang-orang kok bisa jualan kayak jualan followers, kayak jualan apa, itu tidak menggunakan jasa pengiriman, Bang? Nah, ini tipsnya. Mereka jualan tidak menggunakan jasa pengiriman, itu menggunakan jasa pengiriman toko sendiri. Di TikTok Shop itu sendiri, jika teman-teman ingin menggunakan jasa pengiriman di toko kita sendiri, itu teman-teman wajib minimal menjual 1000 produk terlebih dahulu. Ini lebih berat lagi syaratnya. Nah, jadi jika teman-teman ingin memenuhi persyaratan ini, ya teman-teman harus membeli sendiri produknya terlebih dahulu, dan teman-teman harus mengeluarkan biaya ongkos kirimnya, seperti itu. Karena yang akan hilang di sini nanti itu kan ongkos kirimnya. Untuk harga produknya itu nanti akan masuk ke akun penjualan teman-teman.
Nah, ini juga bagus teman-teman gunakan sebagai trik ketika teman-teman membuka toko untuk menaikkan rating di toko teman-teman ya. Ini salah satu trik yang mereka gunakan untuk menaikkan rating toko mereka. Jadi untuk catatan, teman-teman juga bisa menggunakan trik ini. Nah, bagi teman-teman yang mau mencoba trik ini, teman-teman boleh coba dengan membeli produk 500 produk dengan akun kita sendiri di beda akun maksudnya. Dan jika teman-teman berhasil melakukan penjualan 500 produknya dengan membelinya sendiri dan masih belum bisa menautkan akun pemasaran, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah. Saya akan bantu sampai teman-teman bisa menautkan di bagian akun pemasarannya. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.